Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan untuk materi kita hari ini adalah menyajikan teks deskripsi. Setelah kita mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi, nah saatnya kalian untuk berkarya membuat atau menyusun sebuah teks deskripsi ini ya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti ketika kalian akan membuat sebuah teks deskripsi ini. Kita mulai dari langkah yang ke-1. Langkah yang ke-1 adalah kalian harus menentukan dulu subjeknya. Ibu kasih contoh untuk subjek, bisa deskripsikan tentang gedung, sekolah baru, tempat wisata misalnya, masjid atau tempat ibadah lainnya, atau tempat-tempat lain yang bersejarah misalnya yang pernah kalian kunjungi. Nah, itu untuk langkah yang ke-1. Langkah yang kedua adalah kalian harus membuat kerangka bagian-bagian teks deskripsi, atau dengan kata lain kita buat kerangka karangannya. Sebagai kelas 7 kalian pasti memasuki sekolah baru. Nah, kalian bisa mendeskripsikan tentang sekolah baru ini ya. Nah, kita tentukan nih ada 4 paragraf misalnya. Yang ke-1 tentang bangunannya, kemudian yang kedua bisa kalian deskripsikan lapangannya dan sekitarnya gitu ya. Nah, yang ketiga misalnya tentang guru-gurunya, dan yang keempatnya itu tentang teman-teman baru kalian. Oke, untuk paragraf 1 kita sudah tentukan tadi ya, tentang gedung. Nah, di paragraf 1 ini supaya lebih mudah kalian tentukan keywordnya atau kata kuncinya untuk setiap kalimat. Itu akan memudahkan kalian dalam membuat kalimatnya. Untuk mendeskripsikan gedung, kita bisa memilih yang ke-1 misalnya bangunannya terlihat kokoh atau kuat. Itu terlihat misalnya dari tiang-tiang. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa menghitung ada berapa kelas misalnya. Kalian bisa juga untuk menentukan ukurannya, apakah itu ukurannya besar atau kecil gitu. Nah, setelah itu boleh juga kalian sebutkan warnanya. Nah, untuk warna ini bebas ya, sesuai, ada misalnya warnanya hijau yang untuk sekolah-sekolah kan biasanya warnanya lebih netral, biasanya warna putih, krem, atau warna hijau, atau warna bawahnya merah, atasnya putih. Setelah kalian tentukan kerangka karangannya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga kalian cari data dari subjek yang akan kita deskripsikan itu untuk melengkapi teks yang akan kita buat itu. Nah, dalam langkah yang ketiga ini kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, kalian tentukan dari misalnya di kolom yang ke-1 itu tentang hal yang dideskripsikan. Di kolom yang kedua itu hasil pengamatan. Nah, setelah itu baru tulis kalimatnya. Ini sebagai contoh untuk di kolom yang ke-1, hal yang dideskripsikannya adalah kondisi fisik misalnya. Kemudian hasil pengamatannya bagaimana? Apakah kokoh atau tidak? Catnya berwarna hijau. Hal yang dideskripsikan yang kedua misalnya tentang tanggapan terhadap sifat guru-guru yang ada di sekolah baru tersebut. Nanti di kolom yang ketiga kalian buat kalimatnya sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Oke, kita ke langkah yang keempat. Tadi kalian sudah mengisi tabelnya. Nah, tatalah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh, kemudian disambung dengan paragraf-paragraf berikutnya menjadi 4 paragraf sesuai dengan kerangka karangan yang sudah kalian buat tadi. Dan langkah yang kelima, perincilah objek atau suasana yang kita rasakan ketika kita mendeskripsikan sebuah objek tersebut. Nah, di sini artinya bagaimana caranya kita membuat kalimat supaya orang lain yang membacanya atau yang mendengarnya ikut merasakan apa yang kita lihat, yang kita rasakan. Karena orang yang membaca atau yang mendengarnya tidak bisa melihat dan merasakan secara langsung apa yang kita deskripsikan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan di dalam membuat teks deskripsi. Demikian untuk materi kita hari ini tentang menyajikan sebuah teks deskripsi baik lisan maupun tulis. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa
mempraktikannya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.